Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa saat yang lalu sudah mengumumkan bahwa operasi militer di Ukraina sudah dilakukan untuk membela separatis di wilayah timur negara tersebut. Dan dia menyatakan, Putin dalam hal ini menyatakan jika ada pihak-pihak asing yang berusaha untuk ikut campur dalam operasi militer mereka akan berakibat buruk bagi Eropa. Kita akan menyaksikan langsung bagaimana siaran di Eropa mengenai apa yang terjadi di Ukraina maupun di Rusia pasca diumumkannya operasi militer Rusia terhadap Ukraina. Beberapa saat yang lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin membuat keputusan mengenai operasi militer yang ditayangkan melalui siaran televisi setempat pada pukul 6 pagi dan diberitakan juga melalui sejumlah kantor berita internasional. Dan dalam pidatonya, Putin mengklaim bahwa operasi militer itu dimaksudkan untuk melindungi warga sipil. Dilansir juga dari Associated Press, pemirsa, dari EPTN, bahwa Putin mengatakan tindakan itu dilakukan sebagai tanggapan atas ancaman yang datang dari Ukraina. Putin juga menambahkan bahwa Rusia tidak memiliki tujuan untuk menduduki Ukraina. Sejumlah serangan militer juga sudah dilakukan militer Rusia ke Ukraina. Beberapa di antaranya adalah serangan mortir yang menghantam pembangkit listrik di Luhansk pada Selasa waktu setempat. Dan ini merupakan gambar kami ambil langsung dari Al Jazeera Arabic yang menginformasikan kondisi terkini di Ukraina pasca serangan operasi militer yang dilancarkan oleh militer Rusia. Vladimir Putin juga mengingatkan negara-negara lain bahwa jika ada upaya mengganggu serangan militer mereka, maka tindakan Rusia akan mengarah pada apa yang disebutnya sebagai konsekuensi yang belum pernah mereka lihat. Semacam ultimatum juga yang disampaikan oleh Vladimir Putin terhadap pimpinan negara-negara lain yang akan dilakukannya jika mengganggu adanya operasi militer di sana. Ini adalah laporan-laporan dari pers di Eropa yang sudah mengenakan peralatan atau peralatan keamanan begitu ya, jika terjadi semacam darurat militer di lokasi tempat mengabarkan. Situasi di Ukraina disebut tengah memanas, pemirsa, pasca serangan operasi militer yang dilakukan pada hari ini. Dan mungkin banyak yang kemudian mempertanyakan apa yang kemudian menjadi penyebab terjadinya serangan dari Rusia terhadap Ukraina, terlepas dari sejarah panjang antara Rusia dan juga Ukraina. Ini pemirsa adalah gambaran terbaru di lapangan di Maidan di Kiev, Ukraina. Ini adalah gambar terkini, gambar langsung yang kami tampilkan kepada Anda pasca serangan operasi militer di sana. Diinformasikan bahwa beberapa menit sekali juga terdengar bunyi sirene yang mungkin itu adalah sirene peringatan terhadap warga Ukraina untuk mengantisipasi serangan operasi militer yang dilakukan oleh Rusia sejak beberapa jam yang lalu. Sementara itu pemirsa, Menteri Luar Negeri Ukraina juga sudah menyatakan bahwa negaranya saat ini sedang dalam kondisi diserang oleh Rusia dan menghimbau masyarakatnya untuk mengantisipasi agar tidak timbul korban jiwa yang berjatuhan. Dilansir dari Al Jazeera, pemirsa, alasan Rusia menyerang Ukraina ini mulai terbangun sejak November 2021 lalu, terlepas dari sejarah panjang antara sejarah Ukraina dan Rusia, pemirsa. Pada November 2021, pada saat itu citra satelit memperlihatkan adanya penumpukan pasukan baru Rusia di perbatasan dengan Ukraina, dan Ukraina menyebut Rusia juga telah memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan juga perangkat keras militer lainnya. Dan
pada bulan Desember 2021, Rusia mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada pihak Barat, termasuk bahwa NATO untuk menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia juga meminta NATO untuk tidak menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota mereka. Inilah kemudian yang membuat eskalasi keamanan di Ukraina meningkat. Sempat terjadi adanya pembicaraan diplomatik antara Rusia dan juga pejabat Amerika Serikat untuk menengahi permasalahan ini. Namun kemudian upaya tersebut gagal. Rusia mengulangi lagi tuntutan keamanan yang dianggap tidak bisa diterima oleh sejumlah negara lainnya. Pasca pembicaraan diplomatik yang gagal, NATO kemudian menempatkan pasukan dalam keadaan siaga dan memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur dengan lebih banyak kapal dan juga jet tempur di sana. Beberapa negara barat, pemirsa, juga diinformasikan mulai mengevakuasi staf kedutaan dari Kiev sejak Januari kemarin. Kita akan mencoba untuk membahas mengenai ketegangan antara Rusia dan juga Ukraina ini bersama dengan sejumlah pakar juga pengamat hubungan internasional. Ada Ari Afriansyah yang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Mas Ari. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Ari, mungkin Anda bisa menjelaskan kepada masyarakat Indonesia yang menonton pada saat ini mengenai serangan dari Rusia terhadap Ukraina. Apa sih kemudian yang menyebabkan, yang melandasi terjadinya serangan militer ini? Ya, terima kasih. Sebetulnya memang ini berasal dari faktor sejarah juga ya, di mana Uni Soviet dulu runtuh ya, kemudian terdapat ada Pakta Warsawa yang mengatakan bahwa penyebaran dari pengaruh atau masing-masing pengaruh itu tidak boleh saling ke wilayah masing-masing. Nah, dalam hal ini Ukraina itu menjadi wilayah buffer, begitu ya, tidak boleh ada pengaruh dari Barat, begitu katakanlah, yang sampai ke sana. Nah, sekarang ini NATO mencoba untuk memasukkan Ukraina sebagai anggotanya. Nah, ini yang ditentang oleh Rusia, ya, yang selama ini saya ketahui, dan karena rencana itu masih terus terjadi, ya, Rusia meminta untuk tidak menjadi itu terjadi. Apa sih yang dikhawatirkan Rusia jika Ukraina memang bergabung bersama NATO? Ya, yang saya sempat ketahui, ya, ada rencana juga kalau misalnya Ukraina masuk ke Pakta NATO, ya, ada kemungkinan kemampuan nuklir, ya, itu juga dapat menjadi kemampuan dari Barat untuk tanda kutip mengancam hegemoni dari Rusia, begitu. Apakah ini juga bisa dikatakan bisa memicu terjadinya perang dunia lanjutan begitu? Karena ini yang dikhawatirkan oleh dunia. Ya, beberapa pihak mengkhawatirkan demikian, ya. Kenapa? Karena memang kita tahu sekarang ini Rusia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa bangsanya sudah menjadi besar kembali, ya, dan patut diperhitungkan oleh dunia. Seperti kita ketahui bahwa Rusia sekarang tidak lagi bermain di wilayahnya, tapi juga sudah mulai menunjukkan hegemonnya ke wilayah-wilayah lain. Bahkan di wilayah Asia pun Rusia sudah mulai menunjukkan kehadirannya. Nah, dengan pengaruh Rusia yang semakin besar, kemudian apalagi Amerika Serikat dengan sekutunya, kita tinggal menunggu Cina mau bagaimana, ya. Kalau misalnya pada akhirnya Cina juga, ya, mudah-mudahan tidak begitu ya, di kawasan Laut Cina Selatan kemudian meluncurkan atau melancarkan peperangan juga. Nah, ini sangat dikhawatirkan. Tapi menurut saya perang dunia ketiga itu sangat-sangat kecil terjadi, ya, karena memang pasti setiap negara akan berhitung, ya, ongkos dan benefit yang akan didapatkan jika terjadi perang dunia kedua, perang dunia ketiga, sorry. Iya. Serangan
yang dilakukan Rusia dalam baru-baru ini merupakan buntut dari tidak adanya respon begitu yang disebut oleh Rusia, tidak ada respon dari negara-negara Barat terhadap pengerahan masukan mereka di wilayah perbatasan. Apa yang kemudian menyebabkan negara-negara Barat tidak merespon semacam ancaman dari Rusia ini? Ya, saya rasa masing-masing merasa terancam ya, Mas. Artinya yang saya sampaikan tadi dengan latar belakang demikian, masing-masing menginginkan tujuannya itu tercapai, ya. Dan masing-masing saling mengancam dengan mengerahkan pasukannya, yang sehingga harusnya ini bisa diselesaikan dengan langkah diplomasi begitu. Harusnya ada dialog di antara hegemon Barat dengan hegemon Rusia, yang kemudian tidak perlu terjadi pengerahan atau bahkan serangan yang baru saja terjadi ini. Dampaknya apa ketika serangan sudah dilakukan, bahkan jika dimungkinkan atau akan terjadinya korban jiwa di wilayah Ukraina, apa yang akan berdampak terhadap dunia politik internasional dalam hal ini? Ya, tentu saja banyak sekali dampaknya, Mas, ya. Apalagi ini yang terlibat adalah meskipun tidak secara langsung, yaitu Rusia dengan Amerika. Nah, ini tentu paling tidak bagi negara-negara yang memihak di kedua pihak tadi, begitu ya. Mereka pasti akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendukung patronnya tadi, entah itu Rusia ataupun Amerika Serikat. Dan yang perlu diperhatikan justru apakah Dewan Keamanan PBB ini akan bisa bertindak, ya. Karena kita tahu baik Rusia maupun Amerika Serikat duduk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan most likely ya itu pasti Dewan Keamanan PBB akan gagal mengeluarkan resolusi. Nah, kalau ini gagal, ya masih ada satu mekanisme dalam PBB, yaitu Majelis Umum, di mana semua negara dapat mengutarakan solusinya, begitu. Nah, jangan sampai konflik yang ada di Rusia ini melebar, ya, sehingga membuat situasi keamanan dan perdamaian secara global itu menjadi terpengaruh, terutama buat negara-negara netral seperti Indonesia. Iya, itu kan tadi dari dampak politik. Kalau kita melihat dampak ekonominya, dikatakan bahwa negara-negara Eropa yang berkaitan dengan Rusia juga mengkhawatirkan jika ini terjadi, Rusia akan, kalau tidak salah, Rusia menjadi salah satu eksportir gas untuk negara-negara Eropa lainnya. Apakah ini kemudian akan mempengaruhi hal itu? Nah, kalau ditanya kemungkinan, pasti ada kemungkinan, ya, karena memang seperti yang sampaikan tadi, Eropa, terutama Eropa Barat, ya, itu sangat bergantung pada pasokan gas dari Rusia. Namun sekali lagi, ya, pasti negara akan selalu berhitung, ya, apalagi Rusia. Kalau misalnya nih Eropa kemudian semakin kencang untuk melawan Rusia, ya mungkin kemungkinan tadi terjadi. Tapi kita ketahui sekarang, misalnya Presiden Macron sendiri, ya, paling tidak dari Prancis, itu sikapnya sedikit melunak terhadap Putin. Jadi saya rasa Eropa Barat pun, di dalam Eropa Barat pun, ya, itu mungkin masih terjadi tidak satu suara juga, begitu. Dalam pidatonya beberapa jam yang lalu, Putin menyebutkan bahwa sebenarnya pihaknya tidak ingin menduduki Ukraina begitu, tapi hanya ingin memberikan semacam warning atau ancaman begitu. Tapi dengan adanya serangan seperti ini, tentunya implikasinya akan jauh lebih besar. Ya, yang kita akan tunggu adalah bagaimana respon. Ya, ini istilahnya Rusia ini sedang testing the water. Ya, artinya dengan dia melaksanakan tadi operasi militer secara khusus, tidak secara masif begitu ya. Kita lihat respon yang akan dilakukan oleh Ukraina apa. Presiden Ukraina sendiri mengatakan bahwa ketika kita diserang, kita akan membela negara kita sendiri, ya. Dia tidak menyebut bantuan dari negara lain. Nah, ini juga menjadi pertanda juga apakah Ukraina akan merespon secara terbatas atas serangan Rusia ini. Maksud saya tidak ingin dulu membawa negara NATO yang lainnya, begitu. Artinya posisi NATO, negara-negara NATO lainnya bagaimana kemudian mereka menanggapinya? Sepertinya mereka menjaga jarak, tidak terlalu ingin ikut campur, atau Anda punya analisa lain? Nah, yang saya sampaikan tadi, ya, kita harus melihat perkembangan apa yang akan dilakukan oleh Ukraina, karena sekali lagi untuk pasukan atau negara
tentara asing ya untuk ikut serta dalam peperangan suatu negara, dia harus mendapatkan konsen dari negara tersebut. Nah, dalam hal ini ketika Ukraina ingin dibantu oleh negara lain, maka dia harus menyebutkan atau memberikan konsennya secara jelas kepada negara yang akan membantunya. Jadi tidak bisa Amerika Serikat atau negara lain yang ingin membantu Ukraina langsung sekonyong-konyong masuk Ukraina terus membela Ukraina. Tidak bisa seperti itu. Dan pasti ketika itu ada bantuan, Rusia juga akan meningkatkan eskalasinya juga. Nah, ini juga yang pasti akan terus diperhitungkan sekali lagi, kalkulasi benefit dan juga ongkos yang harus dipikul oleh semua pihak yang berkonflik ini. Gitu. Mas Ari, kalau kita melihat latar belakang hubungan diplomatis antara Indonesia dengan Rusia dan juga Ukraina, apakah ini kemudian kita bisa memposisikan diri sebagai penengah atau sebaiknya menjaga jarak dulu, atau bagaimana? Mungkin Anda memiliki pandangan? Ya, pertama ya, mungkin dari sisi jarak ya kita bisa dikatakan jauh ya secara geografis begitu ya. Dan kedua, kita tidak punya kepentingan politik secara langsung di sana. Ya, karena memang kita adalah negara netral begitu ya. Dan kita hanya bisa menyuarakan perdamaian dunia secara umum ya, bahwa sesungguhnya penggunaan kekerasan militer secara umum itu dilarang dalam piagam PBB, dan perdamaian keamanan dunia itu selalu menjadi dambaan semua bangsa. Nah, kita hanya bisa menyuarakan ya supaya konflik bersenjata ini segera dihentikan dan mengutamakan langkah-langkah diplomasi untuk menyelesaikan segala konflik yang ada. Apalagi ini adalah dilakukan oleh dua negara besar yang notabene menjadi patron dari banyak negara. Begitu. Baik. Nanti kita masih terus akan mendalami ya Mas Ari ya, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang secara awam mungkin masih belum dipahami oleh masyarakat Indonesia mengenai apa yang terjadi di Ukraina dan juga Rusia pada saat ini. Kita akan jeda dulu, kita kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.